Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Arisnumurti. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara suatu dua buku lebih tepatnya, Gerakan Restorasi Sungai Indonesia dan konsep tentang sistem thinking, gitu, atau pola pikir sistem. Kedua materi sebenarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat, bahkan dapat dikatakan bahwa berbagai praktik restorasi sungai itu dijelaskan adalah implementasi dari prinsip-prinsip sistem thinking seperti itu. Sebelum membahas hubungan antara keduanya, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu yang disebut sistem thinking. Sistem thinking umumnya adalah cara berpikir di mana kita melihat suatu permasalahan sebagai bagian dari sebuah sistem yang semuanya itu saling terhubung. Jadi tidak berpart-part, berbeda dengan cara pikir linear yang hanya melihat hubungan dari sebab terus akibatnya apa secara sederhana begitu. Sistem thinking ini melihat bahwa setiap komponen dalam suatu sistem itu saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyelesaian suatu masalah tidak cukup hanya mengatasi sebuah gejala atau sebuah event antara komponen dan dalam sistem tersebut. Konsep ini sangat relevan jika dihubungkan dengan restorasi sungai, karena sungai ini bukan sekedar aliran air yang menghubungkan hulu sama hilir begitu. Itu sebuah pemikiran yang salah, karena sungai sendiri itu merupakan bagian dari satu sistem sosial ekologis yang terdiri dari hutan di daerah hulu, penggunaan lahan, lalu aktivitas pertanian, kawasan pemukiman industri, kualitas air, keanekaragaman hayati, kondisi lingkungan, iklim, hingga perilaku masyarakat dan kebijakan pemerintah. Semua komponen tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya ketika terjadi penebangan di daerah hulu maka kemampuan tanah untuk menyerap air itu kan berkurang atau menurun. Akibatnya limpasan permukaan jadi tinggi, jadi meningkat, erosi semakin besar, sedimen terbawa ke sungai dan kapasitas sungai berkurang, dan pada akhirnya resiko banjir di daerah hilir tuh ikut meningkat karena kegiatan yang disebabkan oleh di hulu begitu. Contoh ini menunjukkan kayak penyebab banjir di hilir sebenarnya dapat berasal dari perubahan yang terjadi jauh di hulu, karena inilah cara berpikir yang diajarkan oleh sistem thinking, yaitu memahami hubungan antar bagian dalam sebuah sistem secara menyeluruh. Konsep tersebut sangat sesuai dengan hasil Kongres Gerakan Restorasi Sungai Indonesia. Salah satu pesan utama Kongres itu adalah bahwa restorasi sungai harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Artinya upaya dari restorasi ini tidak hanya berfokus pada normalisasi sungai atau pembersihan sampah yang secara sederhana, tapi mencakup rehabilitasi, konservasi sempadan sungai, lalu pengelolaan sampah, edukasi masyarakat hingga mitigasi bencana. Pendekatan seperti ini merupakan pendekatan langsung dari sistem thinking, karena seluruh komponennya dalam daerah aliran sungai dipandang sebagai satu sistem yang saling terhubung satu sama lain. Hubungan berikutnya mungkin sebagai contoh yang terlihat pada konsep kolaborasi multi pihak. Jadi mungkin lima aspek di buku Gerakan Restorasi Sungai Indonesia. Restorasi sungai itu melibatkan masyarakat, itu yang pertama, pemerintah, akademisi, lalu dunia usaha dan media. Masing-masing itu memiliki peran yang berbeda, tapi semuanya saling melengkapi. Akademisi menghasilkan penelitian dan inovasi, pemerintah menyusun kebijakan, kemudian dunia usaha memberikan dukungan sumber daya dan tanggung jawab sosial, terus media menyebarkan informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama nih dalam gerakan menjaga dan melindungi sungai. Dalam perspektif sistem thinking, kelima aktor tersebut bukan bekerja secara terpisah satu-satu ya, tapi merupakan subsistem yang saling mempengaruhi satu sama lain. Jika salah satu aja tidak berjalan dengan baik, maka efektivitas dari sistem itu, efektivitas dari gerakan ini
akan menurun secara keseluruhan begitu. Selanjutnya, hubungan yang menarik itu terlihat pada pembahasan mengenai gerakan restorasi sungai dalam sebuah gerakan sosial. Buku ini menjelaskan bahwa keberhasilan restorasi sungai tidak bergantung pada proyek yang memiliki batasan waktu, melainkan pada gerakan masyarakat yang mampu berkembang dan secara berkelanjutan begitu. Disinilah contoh konsep sistem thinking itu kembali terlihat melalui adanya kalau saya nyebutnya feedback loop atau umpan balik. Ketika masyarakat memperoleh pendidikan melalui sekolah sungai, pengetahuan mereka meningkat, dan pengetahuan tersebut mendorong munculnya kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan kemudian menghasilkan aksi nyata seperti pemberdayaan sungai, penghijauan, pengelolaan sampah, dan kegiatan menjaga sempadan itu sendiri. Lalu ketika kondisi sungai membaik, masyarakat akan mulai merasakan ya, misalnya, wih, banjirnya berkurang ya, oh meningkatkan kualitas air ya ternyata ya. Lalu lingkungan mungkin jadi lebih sehat ya gitu. Manfaat tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap gerakan restorasi ini, sehingga masyarakat mulai banyak ikut berpartisipasi. Nah, partisipasi ini meningkatkan kegiatan edukasi dan aksi restorasi berikutnya yang secara terus-menerus berkembang dan semakin kuat begitu. Nah, konsep ini menjelaskan bahwa mengapa sekolah sungai memiliki peranan yang sangat penting. Di buku Restorasi Sungai Indonesia disebutkan bahwa sekolah sungai merupakan pusat dari pembelajaran masyarakat melalui perspektif sistem thinking, di mana sekolah sungai ini dapat dipandang sebagai salah satu leverage point, yaitu titik ungkit yang mampu menghasilkan perubahan besar dalam keseluruhan sistem itu. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, perubahan tidak hanya terjadi di individu, tapi juga kualitas lingkungan, komunitas, dan keberlanjutan gerakan restorasi itu sendiri. Selain sekolah sungai, gerakan Sri Kandi Sungai Indonesia juga dapat dipahami sebagai leverage point. Pemberdayaan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan rumah tangga mampu mengurangi sampah dari sumbernya, lalu meningkatkan kesadaran keluarga, dan akhirnya memberikan dampak terhadap kualitas sungai secara keseluruhan. Perubahan kecil ini di tingkat rumah tangga mampu menghasilkan dampak yang luas bagi sistem sungai. Dari seluruh bahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa buku Gerakan Restorasi Sungai Indonesia bukan hanya menjelaskan berbagai kegiatan konservasi sungai, tapi juga menunjukkan bagaimana perilaku sistem ekologis, sosioekologis dapat dikelola secara terpadu. Konsep-konsep seperti pengelolaan hulu hingga hilir, kolaborasi pentahelix, pemberdayaan masyarakat, jejaring komunitas sekolah sungai, serta gerakan perempuan merupakan contoh penerapan prinsip-prinsip sistem thinking. Dengan demikian, sistem thinking memberikan kerangka berpikir untuk memahami mengapa restorasi sungai harus dilakukan secara menyeluruh dan kolaboratif. Sementara itu, gerakan restorasi sungai Indonesia memberikan contoh nyata bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan. Oleh karena itu, kedua buku ini menurut saya saling melengkapi. Buku System Thinking menjelaskan cara berpikirnya, sedangkan buku Restorasi Sungai menunjukkan implementasi yang membangun restorasi sungai menjadi berkelanjutan. Nah, mungkin kedepannya menurut saya harus lebih banyak buku-buku yang menjelaskan dua hal ini ya, maksudnya yang satu teori mengenai bagaimana cara berpikir, bagaimana cara kita merencanakan, dan yang kedua itu bagaimana kita melakukan. Jadi tidak hanya mengenai teori atau bagaimana hanya mengimplementasikan ilmu yang sudah ada secara terus-menerus, tapi ada keterbaruan begitu kalau di contoh buku ini ya. Yang pertama, pola pikir sistem itu bukan hal yang lumrah untuk sekarang ya, karena kebanyakan masih sektoral, kebanyakan masih ini bagianku, itu bagianmu. Nah, kalau dengan pola pikir sistem kan, oh kita coba pendekatan baru, kita coba hal baru, kita cara berpikir baru. Nah,
Kemudian ada implementasinya nih, implementasi berupa restorasi sungai, mungkin nanti implementasi dalam kalau contohnya mungkin pemanen air hujan ya, itu merupakan sebuah hal-hal yang baik untuk dilakukan ya menurut saya begitu. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.